Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa saat kemudian, Boy dan Tita saat ini duduk berhadapan dengan Mom Luna yang sedari tadi hanya diam dengan sorot mata tajam menatap pada mereka. Ah, kalian ini masih pagi sudah sangat romantis sekali. Luna tersenyum sambil bertepuk tangan, membuat Boy dan Tita saling menatap dengan wajah yang bingung. Romantis? Mom, are you kidding? Boy menghela nafasnya karena lagi-lagi Mom Luna mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Jelas-jelas tadi mereka saling menjambak dan bukan sedang berciuman. Mom tidak bercanda, kalian itu pasangan yang paling romantis, titik tanpa koma. Dan Mom datang ke sini hanya ingin memberitahukan kalau mulai besok Tita akan bekerja menjadi sekretarismu. What? Pekik Tita dan Boy bersamaan. Apalagi ini, Mam? Boy mengusap wajahnya dengan kasar. Bagaimana bisa Mom mengambil keputusan mendadak seperti ini? Bi, ini adalah perintah dari Det Dava dan Mom hanya menjalankannya, sahut Luna dengan senyum tipis di bibirnya. Tapi Mam, dia jadi istriku belum 1 hari saja sudah menghancurkan kamar dan ruang makan di apartemen ini. Apalagi kalau dia jadi sekretarisku. Bisa-bisa seluruh lantai di perusahaan Kens DRC hancur tak bersisa. Boy mendengus kesal saat teringat kamar dan ruang makannya yang berantakan. Kau itu terlalu berlebihan. Tita kan hanya membuat sedikit berantakan karena biasanya Tita berisik. Boy memotong perkataan Tita, lalu berdiri dari tempat duduknya. Bi, kau mau kemana? Luna menahan putranya yang akan pergi. Tentu saja bekerja. Kalau begitu, antarkan Tita pulang ke rumahnya, perintah Luna. Mam, kau serius mengantarkan dia pulang? Boy tidak percaya dengan yang didengarnya. Iya sayang, antar istrimu pulang. Luna tersenyum pada Boy dan Tita. Dengan senang hati, Mam. Ayo, Tit. Boy menarik tangan gadis itu. Aku tidak menyangka kalau Mom sendiri yang mengusir gadis gila itu. Boy tersenyum dengan sangat lebar. Bi, jangan lupa nanti sore jemput istrimu. Dek. Boy menghentikan langkahnya dan senyum di bibirnya seketika itu juga menghilang. Kenapa aku harus menjemputnya? Kau itu. Luna menjewer telinga putranya. Tentu saja kau harus menjemputnya. Tita itu istrimu dan dia pulang hanya untuk mengemasi pakaiannya. Kau tidak lihat dia tidak mengganti pakaiannya karena dia tidak membawa pakaian satupun. Boy menatap Tita dan melihat gadis itu masih memakai gaun pernikahan yang kemarin. Kalau begitu, Mom saja yang antar dia pulang. Boy mendengus kesal karena apa yang dipikirkannya ternyata salah besar. Bi, Luna semakin kencang menarik telinga putranya. Oke, aku antar. Boy berjalan menuju pintu apartemen sambil menarik Tita dengan kasar. Bi, pelan-pelan. Tita kesusahan untuk berjalan karena Boy menariknya dengan kasar. Jangan manja, sentak Boy. Kau tahu, kau itu sangat menyusahkan. Tita yang disentak hanya terdiam sambil terus berjalan di belakang Boy. Sementara itu Luna yang menatap kepergian Boy dan Tita hanya bisa menghela nafasnya dengan berat. Ia tahu kalau tadi Boy dan Tita sedang bertengkar dengan saling menjambak. Dan ia juga tahu untuk menaklukkan putranya pasti akan sangat susah bagi seorang Tita Anggara. Tapi Luna yakin Tita mampu melakukannya. Kasihan, gadis itu hidup dengan Bayu tanpa kasih sayang seorang ibu. Sedangkan Daniela pergi membawa putrinya yang lain tanpa pernah menjenguk dan menanyakan keadaan Tita. Luna teringat saat Bayu menceritakan kisah pernikahannya dengan Daniela yang berujung dengan perpisahan karena banyaknya perbedaan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Dan mereka sepakat berpisah dengan membawa 1 anak masing-masing. Dan Tita yang saat itu masih sangat kecil justru ditinggalkan oleh Daniela. Karena Daniela lebih memilih putri tertua mereka yang sehat daripada Tita yang sejak dilahirkan selalu sakit-sakitan. Itu sebabnya Bayu menjaga Tita dengan sangat ketat karena takut Tita kenapa-kenapa.
Dan semua yang dilakukan oleh Bayu justru membuat seorang Tita menjadi gadis yang manja dan tidak bisa melakukan apapun. Tapi Luna yakin di balik sikap manja Tita ada seorang gadis tangguh yang bisa mengatasi seorang Boy Arbeto. Tita yang diantar pulang oleh Boy segera masuk ke dalam rumahnya yang lumayan mewah dan luas walaupun tidak semewah apartemen milik suaminya. "Bina," Tita memanggil pelayan yang paling dekat dengan dirinya, juga pelayan yang selalu menemani Tita saat ia tidur. Non Tita, kok pulang ke rumah?" Bina menatap ke belakang majikannya. "Non sendirian? Suami non mana?" Serentetan pertanyaan itu langsung keluar dari bibirnya karena merasa aneh nona mudanya pulang tanpa suami. Apa jangan-jangan non Tita dipulangkan oleh suaminya? Karena non Tita tidak bisa apa-apa dan hanya bisa membuat repot orang lain. Gumam Biinah dalam hati karena melihat gaun pengantin kemarin yang masih melekat di tubuh nonanya. "Binah, Tita ini sangat lelah sekali dan ingin tidur dulu. Jawabannya nanti saja ya." Tita berjalan menuju kamarnya yang berada di lantai atas. Tunggu dulu." Tita kembali berjalan menuju pelayannya. "Ayah Unta mana? Kok Tita tidak melihatnya?" "Tuan Bayu sudah berangkat kerja, Non." "Oh iya, aku lupa. Ini sudah jam 9. Tita menepuk keningnya lalu berjalan kembali ke kamarnya. Sementara Binah yang melihat punggung non Tita hanya bisa berharap dugaannya tidak benar kalau anak majikannya itu diusir oleh keluarga suaminya. Sementara itu di tempat yang lainnya di sebuah markas besar milik anggota tim Delta berkumpul, tampak Boy berdiri dengan tangan yang berkacak pinggang menatap tajam pada semua anak buahnya. "Di mana Alex?" "Kami tidak tahu, Tuan. Dari semalam, Alex pergi tanpa berkata apapun pada kami." "Brengsek." Boy menggebrak meja yang ada di belakangnya dengan sangat keras. "Berani sekali dia kabur." Boy segera mengambil ponselnya untuk menghubungi Agam, namun nomor sepupunya itu tidak bisa dihubungi. Ia lalu menghubungi nomor Liam, tapi lagi-lagi nomor yang ia tuju tidak aktif. Berani sekali mereka kabur." Boy segera menyuruh anak buahnya untuk melacak Agam, Alex, dan Liam dan jangan panggil nama Boy Arbeto jika tidak bisa menemukan ketiganya dalam waktu kurang dari 1 jam. "Kalian harus merasakan hukuman dariku karena sudah berani membuat aku terjebak dengan pernikahan yang konyol ini." 40 menit kemudian, "Tuan, kami menemukan keberadaan Tuan Agam, Liam, dan Alex," ucap Andreas, salah satu hacker terbaik yang dipunya oleh Boy Arbeto. "Bagus, sekarang bawa anggota tim Delta dan jemput ketiganya," perintah Boy dengan seringai licik di bibirnya. "Mati kalian," umpat Boy. "Baik, Tuan." Andreas menghubungi anggota tim Delta dan memerintahkan kepada semuanya untuk membawa ketiga orang tersebut tanpa luka sedikit pun. Sementara itu, Boy memilih untuk pergi ke apartemen milik Selena daripada harus menunggu ketiga orang itu di markas yang isinya para pria. Boy butuh menyegarkan matanya dengan tubuh yang seksi dan cantik, bukan dengan tubuh kekar milik para anggotanya. Setelah setengah jam berlalu, akhirnya Boy sampai di apartemen milik Selena yang terhitung menjadi kekasih terlamanya, memecahkan rekor yang semula dipegang oleh Rosalind. "Sayang, kenapa kau diam saja?" Boy bingung dengan sikap Selena yang sejak kedatangannya hanya diam dan cuek dengan keberadaannya. "Untuk apa kau kesini? Bukankah seharusnya kau sedang bersenang-senang dengan istri barumu itu?" Selena membuang wajahnya, tidak ingin melihat wajah tampan Boy Arbeto. "Hei, kau cemburu?" Boy meraih wajah cantik Selena dan mencium bibirnya dengan lembut. "Tentu saja, Bi." Selena memukul dada bidang milik kekasihnya. "Aku yang selalu berada di sampingmu dan aku yang selalu memuaskan hasratmu. Tapi kenapa kau menikah dengan wanita lain? Lalu hubungan kita selama ini kau anggap apa?" "Tentu saja hubungan kita hanya sebatas untuk bersenang-senang," sahut Boy dengan santai. Dek. Selena mengepalkan kedua tangannya, menahan amarah yang sedang bergejolak di dalam dadanya. "Bi, kenapa kau tega berkata seperti itu?"
Sebisa mungkin Selena mengontrol emosinya walaupun sakit hati. Ia tidak menyangka Boy Arbeto hanya menganggap hubungan mereka sebatas bersenang-senang. Padahal selama ini Selena sudah berusaha untuk menjadi kekasih yang baik dan tidak materialistis agar Boy bisa menerima dirinya menjadi kekasih sekaligus calon istrinya. Kenapa sayang, kau tidak terima? Bukankah sejak awal kau sudah tahu aku bagaimana? Boy menatap tajam pada kekasihnya, karena ia tidak suka jika wanitanya mulai bertingkah. Iya, aku tahu kau seperti apa, tapi aku tidak menyangka jika kebersamaan kita ini hanya sebatas. Selena menatap Boy dengan tatapan yang senduh. Semua wanita sama saja, dan aku salah datang ke sini dengan mengira bisa melepas semua kepenatanku. Boy mengambil jas miliknya yang ada di atas sofa dan hendak pergi dari apartemen milik Selena. Bi, tunggu. Selena memeluk tubuh tegak Boy Arbeto dari belakang dengan sangat erat. Ia tidak mau kehilangan pria itu walaupun Boy sudah jelas-jelas melukai hatinya. Karena bagi Selena, Boy adalah pria sempurna yang harus ia miliki seutuhnya. Dan tidak akan mungkin Selena melepaskan Boy begitu saja. Ada apa lagi? Boy berucap tanpa membalik tubuhnya. Maaf, Selena mengecup punggung Boy dan semakin mengeratkan pelukannya. Maaf karena aku terlalu lancang berharap lebih padamu. Boy menghela nafasnya dengan kasar, lalu membalik tubuhnya untuk menatap wajah kekasihnya yang cantik dan seksi itu. Aku memaafkanmu, asal kau. Boy menyeringai menelisik tubuh Selena dari atas sampai bawah. Aku akan melakukan apapun untukmu sayang. Selena yang tahu apa keinginan kekasihnya langsung menarik lengan Boy untuk masuk ke dalam kamarnya. Dan mereka berdua akhirnya saling memuaskan dengan cara seperti biasanya, walau tanpa melakukan hubungan intim. Beberapa saat kemudian Boy menatap ponselnya yang sejak tadi berdering dan melihat pesan singkat yang dikirim oleh Andreas. 3 burung sudah masuk dalam sangkarnya. Yes! Boy segera merapihkan pakaiannya dan bergegas untuk pergi ke markas tim Delta. Sayang, kau mau kemana? Selena yang baru keluar dari bathroom begitu terkejut saat melihat kekasihnya sudah berpakaian rapih kembali. Aku harus pergi sayang. Boy membuka pintu dan berjalan dengan langkah yang cepat. Ia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Agam, Liam, dan Alex. Tapi sayang, perkataan Selena terputus saat melihat punggung Boy sudah menghilang di balik pintu. Boy Arbeto, aku tidak akan pernah melepaskanmu dan akan aku buat kau jatuh cinta padaku sedalam-dalamnya sampai kau menceraikan istrimu. Selena menyeringai tipis lalu menutup pintu kamarnya.